Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakri dari 9C absen 1. Dan saya Raffi Arifin dari kelas 9C absen 17. Tugas kami di sini adalah membuat video ilustrasi tentang peperangan Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan pertempuran yang terjadi antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Letkol 1 Gusti Ngurah Rai melawan Belanda di Bali untuk mempertahankan kemerdekaan saat itu. I Gusti Ngurah Rai selaku kepala divisi Sunda Kecil bersama pasukannya bertempur secara masif untuk mengusir Belanda dari Bali. Hal yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Isi dalam perjanjian tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia secara de facto, sehingga Bali tidak termasuk dalam bagian dari Indonesia yang membuat rakyatnya kecewa dan memicu perlawanan. Selain itu, Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol Gusti Ngurah Rai terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur NET yang menyatukan Bali ke negara itu. Pasca perjanjian Linggarjati pada 25 Maret tahun 1947. Belanda memulai usahanya untuk mendirikan negara Indonesia Timur NET. I Gusti Ngurah Rai kemudian menuju ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan Markas Besar Tentara Republik Indonesia TRI yang menolak bekerja sama membentuk NIN. Di sana, I Gusti ditunjuk sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Diketahui, setelah proklamasi kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai dengan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat PKR Sunda Kecil. Di TKR, I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai komandan. Di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13. 5 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal sebagai Ciung Wanal. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali pada 18 November tahun 1946. Serangan tersebut membuat Belanda marah besar warga Bali dan mengerahkan kekuatan terbesar yang mereka bisa menyerang balik pasukan Belanda, khususnya di Tabanan. Belanda mengerahkan 5 pasukannya yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut kemudian memulai serangan mereka pada 20 November tahun 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki pasukan warga Bali. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa anggota pasukan, Belanda melakukan serangan dari berbagai arah. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil ditangkis oleh pasukan Ciung Wanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh 1 Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Akhir pertempuran. Ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat perjuangan, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak lantang dengan mengatakan Puputan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Namun, karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang tak sebanding dengan Belanda, mereka pun kalah dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Rai bersama 372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Puputan Margarana. Oh wow!